Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Gimana teman-teman, udah sampai mana pembuatan kuenya? Aku kali ini bikin sagu keju ya. Cuman nih sagu kejunya aku combine dengan rasa yang kuat ya, dari aromanya. Jadi campur gurih dan manis. Yang bisa membedakan kue sagu keju dengan semprit selain toppingnya ya. Kalau sagu kejunya aku pakai topping keju parut, sedangkan semprit itu aku kasih topping coklat ya. Tapi bentuknya hampir mirip sama, cuman bunganya agak sedikit berbeda kalau diperhatikan ya teman-teman. Sekilas hampir sama. Dan memang sagu keju itu aku banyakin kejunya, jadi ada khas bintik-bintik orange itu dari kejunya, dan wanginya betul-betul wangi keju ya teman-teman. Untuk penguat rasa, sebagai ada rasa gurih-gurihnya tuh ya, aku kasih keju edam atau keju tua ya, atau keju apel ya. Kemudian aku beri aroma masako ya teman-teman, secukupnya aja. Teman-teman juga bisa pakai roiko atau masako. Kenapa? Ini akan menguat rasa ya, karena aku nggak ada stok keju parmesan, sehingga untuk menggantikannya aku pilih masako aja yang nggak terlalu strong sih, sebenarnya agak lembut juga, tapi bikin aromanya lumayan enak gitu ya, lumayan gurih menurut aku juga ya gitu. Dan teman-teman juga bisa pakai masako secukupnya aja untuk penguat rasa dan aroma, karena apapun yang berbau keju-keju ya, cookies apapun yang berbau keju-keju itu memang enaknya pakai keju tua ya, atau penguat rasanya dari keju parmesan, sehingga kecium tuh wangi banget, harum banget. Cuman kalau kita nggak punya stok keju parmesan, teman-teman juga bisa pakai penguat rasa dari bubuk kaldu ya. Bubuk kaldu itu juga untuk penguat rasa. Menurut saya sering pakai dan rasanya tuh enak, wanginya tuh wangi banget lah gitu ya, nggak kalah sama parmesan. Tapi idealnya paduan antara keju edam sama keju parmesan itu udah sultan banget lah teman-teman ya. Belum dikasih keju lainnya seperti keju crab yang creamy, atau diamond, atau angkor keju cheddar. Nah itu juga creamy banget. Oke teman-teman, langsung aja ke pembuatannya ya. Di sini aku pakai tepung sagu top Merapi ya mereknya, seperti ini satu bungkus kurang lebih ada 500 gram. Kemudian untuk gula halusnya itu aku menggunakan 2 cup ya teman-teman. Kalau manis sih selera ya, bisa dikurangin karena ini lebih ke cenderung gurih, sehingga rasa manisnya bisa sedikit aja gitu. Atau teman-teman bisa menyeimbangkan rasa manisnya dengan rasa gurihnya seimbang. Jadi dengan 500 gram tepung sagu aku beri 2 cup. 2 cup itu sama juga kurang lebih dengan 8 sendok cembung gula pasir ya, gula halus gitu. Atau juga kalau tepung sama setara dengan 8 sendok makan cembung. Karena ini sudah kemasan dan ada tertera ukurannya ya si sagunya itu, jadi kita nggak perlu ukur lagi, sudah 500 gram. Kemudian untuk takaran gula halusnya kurang lebih 8 sendok makan cembung ya. Kurang lebihnya teman-teman bisa selera, bisa ditambahkan atau dikurangi lagi. Kemudian ada juga 4 sampai 5 sendok makan butter ya. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili. Nah, aku pakai juga ini aku pakai 1,5 cup ya. Gula halusnya aku pakai 1,5 cup aja karena takut kurang manis sedikit, jadi aku tambahkan 1,5 atau 2 cup ya, sekitar 8 tambah 8 16 sendok makan muncung ya untuk gula halusnya. Kembali ke yang tadi ya, saya pakai 1/4 sendok teh vanili dan 1/4 sendok teh garam ya. Terus juga aku pakai keju parut yang cheddar craft itu hampir 100 gram.
enggak 200 gram malah ya. Jadi untuk kejunya kita setengah dari ukuran sagunya, bisa 200 atau 250. Aku pakai 200 gram aja kurang lebih. Kemudian yang 50 gram itu dari keju edam. Karena kalau pakai keju edam semua, waduh, mahal banget ya teman-teman. Karena jadi ini untuk aroma, sekali lagi aku pakai di sini untuk aroma. Jadi kalau pakai keju edam itu aromanya kuat ya, ditambah dengan keju parmesan secukupnya. Kalau teman-teman gak ada keju parmesan juga bisa tambahkan masako ya. Kali ini aku gak punya stok keju parmesan, kita pakai masako aja atau royco juga bisa. Di sini aku pakai masako kaldu ayam ya, bubuk. Kemudian susu bubuk ya, susu bubuk 1 saset saja sudah cukup. Untuk susu bubuknya aku pakai susu bubuk Denko, dan tidak perlu pakai maizena ya teman-teman. Pada video sebelumnya aku bikin cookies itu pakai maizena, cuma karena ini sagu sudah teksturnya hampir seperti maizena, jadi tidak perlu lagi pakai maizena ya teman-teman. Cuman tepungnya itu cukup tepung sagu saja dan dikasih susu bubuk. Menurut hemat saya, kalau bikin cookies itu harus ada pembeda rasa ya. Kalau sagu keju itu lebih ke gurih manis berpadu seimbang. Tapi kalau nastar ada manisnya ya, lebih manis gitu. Tapi kalau sagu keju dia lebih gurih dan manis, sehingga gurihnya itu juga lebih menonjol dari rasa manisnya. Beda dengan kastangel itu lebih gurih banget. Nah kalau ini perpaduan, itulah yang membedakan. Sehingga walaupun dia bentuknya hampir mirip dengan semprit, tapi ini rasanya beda ya teman-teman. Kejunya lebih kuat, gurihnya juga kuat, manisnya juga seimbang. Semprit biasa aja, dia enaknya itu gurihnya itu dari wanginya butter dan manis lebih. Untuk cetakannya diusahakan cetakan yang tidak terlalu rapat ya, jarak
jaraknya, jadi ada bolongan sedikit lah gitu, sehingga si adonannya itu bagus gitu teman-teman. Karena kalau terlalu rapat dia akan ambiar. Kenapa? Karena dia ada kandungan keju parutnya yang menghalangi, sehingga kurang bagus. Sehingga teman-teman cari cetakan yang agak jarak antara zigzagnya itu lebih lebar dibanding yang biasanya itu kan suka deket-deket jaraknya ya. Jadi kalau bisa cetakannya itu yang agak berjarak lebih lebar gitu, sehingga pas kita nyetaknya juga lancar, bagus, karena di dalam adonannya pun mengandung keju parut. Nah itu yang kadang kita mau cetak itu suka ambiar ya, suka kurang bagus gitu teman-teman. Jadi carilah cetakan yang kokoh, yang bagus, yang jarak antara zigzagnya itu cukup jauh gitu, nggak terlalu rapat, sehingga hasilnya maksimal. Oke teman-teman, panggangnya dengan api kecil aja. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat.